Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, para pecinta ekonomi syariah dimanapun Anda berada, saat ini kelas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Syahid, saya Ahmad Ansar akan memaparkan sebuah makalah atau sebuah presentasi tentang bagaimana cara syariat atau Islam memandang tentang hukum konsumsi. Yang harus dipahami adalah dasar perilaku konsumsi antara konvensional dengan konsumsi atau dalam perspektif Islam itu berbeda. Konsumsi dalam teori konvensional menempatkan kepentingan pribadi yang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan dasar filosofis, rasional, ekonomik, positif. Dan sementara dalam hukum syariat, perilaku konsumsi itu berdasarkan atas prinsip keadilan dan prinsip kebersihan, kesederhanaan, kemurahatian, serta moralitas. Maka inilah yang menjadi dasar perbedaan antara konsumsi dalam perspektif konvensional dan konsumsi dalam perspektif syariat Islam. Selanjutnya, apa sih yang dikenal dengan hakikat konsumsi? Mungkin bagi seorang muslim, mengkonsumsi sesuatu itu memiliki tujuan tertentu. Khususnya adalah ketika seorang muslim mengkonsumsi sesuatu, maka sejatinya dia sedang mencari sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, konsumsi itu sendiri dapat diartikan menambah kekuatan atau menambah energi dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Inilah hakikat dari konsumsi bagi seorang muslim. Sementara yang menjadi perbedaan antara konsumsi dengan konsumsi dalam perspektif konvensional adalah dari sisi bagaimana seseorang itu memiliki tujuan dari konsumsi itu sendiri. Dalam teori konsumsi dalam perspektif konvensional, dia akan melihat tentang sisi kepuasan pribadi. Tidak ada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari caranya pun mencari apa yang akan dikonsumsi pun itu tidak memasukkan unsur-unsur yang bisa, atau dengan kata lain hal-hal yang dilarang dalam pandangan syariat. Sementara dalam Islam, dalam syariat, konsumsi itu memiliki batasan-batasan tertentu, baik dari cara mendapatkan, hal-hal yang dikonsumsi tersebut pun mengandung unsur kehalalan dan kethaiban, sehingga dapat berimplikasi kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi perbedaan konsumsi dari sisi konvensional maupun syariat. Sementara tujuan konsumsi itu sendiri dalam syariat Islam sangat mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan dari aktivitas bangun pagi atau bangun tidur sampai tidur kembali. Itu semuanya telah diatur. Jadi siklus kegiatan manusia di dalam syariat itu sudah diatur. Khususnya dalam bab konsumsi ini sudah tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dari sisi perspektif syariah. Sementara dalam tinjauan konvensional, maka konsumsi tidak memiliki aturan yang baku. Yang mereka pentingkan adalah pemenuhan kebutuhan pribadi. Jadi nanti kalau dalam konsumsi konvensional itu tidak memiliki batasan. Selagi seseorang itu mampu, maka dia memiliki hak untuk memenuhi keinginannya tersebut. Sementara dalam Islam, itu ada sisi batasan-batasan yang harus diperhatikan, termasuk dari sisi moralitas,
mementingkan kepentingan orang lain, itu pun akan menjadi acuan dalam perspektif syariat. Syariat Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Imam Asy-Syatibi, salah satu ulama Syafi'iyah, menggunakan istilah maslahah. Nah, ini untuk kemaslahatan. Jadi baik dari sisi produksinya, adanya unsur maslahat. Jadi kalau dalam syariat Islam, jangankan dalam sisi konsumsi, dalam produksi pun itu harus memasukkan unsur kemaslahatan. Jika sesuatu yang diproduksi itu tidak membawa kemaslahatan, maka sebaiknya tidak diproduksi. Nah, begitupun termasuk hal yang akan dikonsumsi, jika tidak mengandung maslahat, maka sebaiknya tidak dikonsumsi. Apalagi sudah dilarang dalam tinjauan syariah. Ini hal-hal yang diperbolehkan saja jika tidak mengandung maslahah, dengan kata lain menambah ketaatan kepada Allah, itu lebih baik dikurangi. Inilah makna yang lebih luas dari utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Masalah merupakan sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan-tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian apa yang saya sampaikan, konsumsi dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan kita menjadi konsumen yang lebih dewasa dalam tinjauan syariat, memilih dan memilah apa yang layak untuk kita konsumsi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.